Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Motor listrik mendapat bantuan pemerintah dengan potongan harga 7 juta rupiah, tapi nyatanya sepi pembeli. Hal ini justru berbanding terbalik dengan penjualan mobil listrik yang juga diberikan tambahan subsidi dari pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Muldoko, ia mengatakan Jumat lalu sepeda motor baru terjual 108 unit dari kuota 200.000 unit tahun ini. Kenapa ada keringanan dari pemerintah kok disambut seperti itu oleh masyarakat? Ini sedang dievaluasi. Sepertinya masyarakat belum banyak tahu karena peraturan menterinya baru turun. Bandingkan dengan penjualan mobil listrik setelah subsidi. Pada bulan keempat, berdasarkan data Wholesale, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 1.285 unit atau naik dari sebelumnya 1.112 unit. Dua mobil listrik yang mendapatkan subsidi penjualannya juga meningkat meski tidak terlalu signifikan dibandingkan bulan lalu. Hyundai Ioniq 5 misalnya, bila pada Maret terdistribusi sebanyak 592 unit, maka pada April jumlahnya menjadi 716 unit. Sementara Wuling RF yang pada Maret distribusinya 421 unit, pada April meningkat menjadi 450 unit. Pemerintah sudah memberikan program bantuan berupa potongan harga sebesar 7 juta rupiah per unit untuk sepeda motor yang memiliki TKDN minimal 40% dengan kuota sebesar 200.000 unit pada tahun 2023. Tapi syarat penerimanya KUR atau kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Untuk mengetahui konsumen tersebut memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan lewat NIK di situs Sisapira. Bagi pengusaha, isunya adalah, khususnya bagi para dealer-dealer itu, isunya adalah bahwa apabila saya mau membeli kendaraan listrik dengan skema itu, maka yang berjalan adalah restitusi. Kalau restitusi itu diberlakukan, ada pikiran yang berkembang. Wah, kalau restitusi nanti akan setahun ini menagihnya. Nah, kemarin sudah kita rapatkan semuanya, ya, dipimpin oleh Pak Luhut, bahwa untuk restitusi ini bisa atau tidak. Kalau bisa sebulan atau 2 bulan, kenapa harus setahun, kan begitu? Kan tentang subsidi yang terlalu besar, walaupun sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk dipertahankan, bisa ditangani oleh masyarakat. Pengalaman saya waktu tahun 2005 menaikkan BBM pun sampai 100%, masyarakat menerimanya. Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan subsidi terhadap pembelian mobil listrik baru per 1 April 2023. Subsidi yang dimaksud berupa insentif PPN yang berlaku pada Desember 2023. Lewat insentif, masyarakat yang mau membeli mobil listrik hanya perlu menanggung PPN sebesar 1% yang sudah diturunkan dari 11%. Baru ada 2 mobil listrik yang mendapat insentif PPN, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling RF. Berkat insentif itu, harga Hyundai Ioniq 5 dan Wuling RF terpangkas bahkan hingga 70 jutaan. Sementara itu, proyek yang tengah dikembangkan dan dipacu Presiden Jokowi mendapat serangan termasuk soal pemberian subsidi mobil listrik. Setelah dikritik calon Presiden Anies Baswedan dan mantan Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala pun ikut mengkritik kebijakan tersebut. JK menyadari penggunaan mobil dan mobil listrik di Indonesia itu penting untuk mencapai target net zero emission atau emisi hingga tahun 2060.
Namun, pengembangan mobil listrik harus diimbangi dengan pengembangan pembangkit energi baru yang terbarukan. Sekarang bersamaan, tapi jalannya lambat. Karena kalau memberikan insentif ke mobil listrik, maka harus diberikan ke pembangunan listrik. Kalau tidak, maka tidak ada efektifnya, hanya pindah saja. Selain itu, ia juga menilai pemberian subsidi juga harus diperhitungkan secara matang. Jangan sampai pajak masyarakat nantinya justru jatuh kepada orang-orang yang mampu. Masih banyak dana yang dibutuhkan untuk pemerintah sendiri, bahwa ada puluhan kilometer jalan di negeri ini rusak. Artinya anggaran infrastruktur seharusnya harus dievaluasi ulang. Kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang pisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Anies Baswedan melontarkan kritik mengenai subsidi mobil listrik dalam pidatonya di acara pengukuhan amanat nasional. Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik. Yang pemilik mobilnya, mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Anies menghitung bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Ditambah, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan. Mendengar pernyataan Anies, pemerintah membela diri dengan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Pertama datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Menurutnya, di semua negara manapun, subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik. Kalau mobil listrik hampir semua negara memberikan, seluruh dunia melakukan hal yang sama. Setelah Erlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ikut menyemprot Anies Baswedan. Ia mengatakan, kita pada dasarnya tentu untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita berusaha untuk zero emission pada 2050. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita. Lebih lanjut, ia menilai pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Yang jelas tidak boleh lupa pada pengembangan industri listrik di Indonesia, yang juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia dan bisa memanfaatkan program hilirisasi nikel yang sekarang digalakkan pemerintah. Karena itu, semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi.